Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi عد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله تعالى حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan dan majelis Jumat yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia dan nikmatnya yang Allah curahkan kepada kita. Sampai detik ini Allah masih berkenan untuk memberikan kepada kita kehidupan sehingga kita bisa menjalankan dan melanjutkan episode kehidupan kita di dunia yang fana ini dalam keadaan sehat walafiat. Maka salah satu bentuk meningkatkan kesyukuran itu kepada Allah adalah dengan cara meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, dengan berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa menjalankan segala perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, dan berikhtiar semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri kita dari segala yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan di hari Jumat yang terakhir di bulan Sya'ban ini, yang sebentar lagi kita akan insyaallah dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan, mampu menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memiliki perhatian yang khusus kepada siapapun yang berkhidmat, kepada siapapun sahabat yang mengabdikan dirinya untuk beliau. Salah satu seorang sahabat yang menghabiskan hari-hari dan kehidupannya untuk mengabdikan dirinya
berkhidmah kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berwudu, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami inilah yang senantiasa menyiapkan air wudu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rabi'ah ini? Siapa Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini? Seorang pemuda yang tinggal di serambi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat lain dari kalangan Ahlus Suffah. Seorang sahabat yang mungkin tidak seterkenal Abu Bakar As-Siddiq, tidak segagah Umar ibn al-Khattab, tidak sekaya Utsman bin Affan, tidak secerdas Ali bin Abi Thalib. Seorang sahabat, seorang pemuda yang begitu biasa, tapi ia habiskan usianya untuk mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatapnya dengan penuh kasih. Lalu Nabi mengatakan kepada Rabi'ah, "Wahai Rabi'ah, salni u'tik." Wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku, pasti akan aku beri. Kamu minta apa Rabi'ah? Pasti aku beri Rabi'ah. Ini tawaran yang sulit dipercaya. Rabi'ah diberikan tawaran eksklusif oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah diberikan tawaran yang memiliki privilege, yang kemudian kemungkinan tawaran ini tidak diberikan Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang lain. Tapi kepada Rabi'ah bin Ka'ab ini Nabi mengatakan, "Salni u'tik." Mintalah kepadaku hai Rabi'ah. Minta apa kamu? Akan aku beri. Dan ternyata Rabi'ah tidak menyia-nyiakan kesempatan emas itu, ma'asyiral muslimin. Rabi'ah mengatakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku hanya meminta kepadamu satu hal. As'aluka murafaqataka fil jannah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku hanya minta satu hal kepadamu. Aku ingin menemanimu sampai di surga nanti, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Rabi'ah bisa saja minta harta kepada Nabi. Rabi'ah bisa saja minta pakaian yang mewah. Rabi'ah bisa saja meminta makanan, kedudukan dan seterusnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang keluar dari lisan Rabi'ah ketika mendapatkan tawaran eksklusif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, cukup satu permintaanku, izinkan aku menemanimu sampai di surga nanti. Ma'asyiral muslimin, Rabi'ah tidak meminta harta. Rabi'ah tidak meminta jabatan. Ia hanya ingin cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terpisah oleh jarak, bahkan oleh kematian. Mendengar jawaban dari Rabi'ah ini, Nabi bertanya kembali kepada beliau, kepada Rabi'ah, "Apakah cukup itu?" "Iya ya Rasul, cukup itu yang aku minta kepadamu. Izinkan aku menemanimu sampai di surga." Lalu Nabi menyampaikan sabdanya yang kemudian diabadikan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya. Kata Nabi SAW, "Wahai Rabi'ah, jika kamu ingin menemaniku sampai di surga nanti, izinkan aku, bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan cara a'inni ala nafsika bikasratis sujud." Wahai Rabi'ah, bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujudmu.
bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu, yaitu mendampingiku sampai surga nanti dengan memperbaiki salat dan memperbanyak sujudmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mendampingi baginda Nabi di surga tentu bukan cita-cita kecil, tapi itu bukan hal yang mustahil bagi kita umatnya, asalkan siapapun dari kita mau menjaga salatnya dan memperbanyak sujudnya kepada Allah. Tentu salat bukan hanya sekedar gerakan dan ucapan saja, tapi salat yang cahayanya hidup dalam tutur kata dan dalam cara kita memperlakukan sesama. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita membaca sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-10 kenabian, Rasulullah ditinggalkan oleh kekasih hidupnya, separuh jiwanya, seorang wanita yang merelakan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliaulah Khadijah radhiyallahu taala anha yang pada tahun itu meninggal dunia menemui Allah Subhanahu wa taala. Hancur hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi Nabi ketika kehilangan seseorang yang selalu berada di garda terdepan dalam membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada akhirnya meninggal dunia dan belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tahun ke-10 kenabian ini adalah tahun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di titik terendah dalam hidupnya. Belum lagi di tahun-tahun sebelumnya keluarga Bani Hashim diboikot oleh orang-orang Mekah. Belum lagi siksaan yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sampai pergi berhijrah ke Taif. Lalu apa yang didapat Nabi di Taif? Bukan pertolongan, bukan kasih sayang, justru anak-anak kecil, para pemuka-pemuka agama, orang-orang yang ada di Taif melempari Nabi dengan batu. Benar-benar Nabi berada di titik yang paling terendah dalam hidupnya. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di saat paling gelap dalam hidup beliau, di titik paling rendah dalam kehidupan beliau, itulah kemudian Allah mengisra dan memi'rajkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ma'asyiral muslimin, oleh apa yang dibawa oleh Nabi setelah peristiwa Isra Mi'raj itu, yaitu kewajiban salat 5 waktu. Hal ini memberikan isyarat kepada kita bahwa seberat apapun ujian cobaan yang kita hadapi, seberat apapun persoalan dan problematika kehidupan yang kita hadapi, Rasulullah mengajarkan di titik yang paling terendah dalam kehidupan kita, kita masih memiliki sajadah untuk kita hamparkan, kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meluapkan segala persoalan, segala problematika kehidupan yang kita alami. Dan salat sujud inilah yang kata Nabi SAW kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami adalah salah satu kunci jika kita memiliki cita-cita bersama dengan Nabi SAW di surga kelak. Fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala bahkan di dalam surat yang sama, di ayat yang berbeda, menjelaskan kepada kita, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Karena salat ini memang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di dalam ayat yang lain di surat yang sama Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
beberapa hari ke depan. Kita berdoa berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam majlis Jumat ini dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan yang mulia. Bulan di mana setiap amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Maka kesempatan yang insya Allah Allah berikan kepada kita dengan bertemunya kita di bulan Ramadan di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat adalah kesempatan, adalah momentum untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, untuk memperbaiki kualitas salat kita, untuk memperbanyak sujud-sujud kita, bahkan sujud-sujud malam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sujud-sujud inilah yang nanti akan kita kenang-kenangan terindah yang akan kita bawa ketika kita sudah berada di alam kubur. Sujud-sujud kita inilah yang nanti akan menjadi persembahan terindah yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam kesempatan Jumat ini Allah jadikan sebagai ibadiyus salihin, hamba-hamba yang saleh. Kita dijadikan Allah hamba-hamba yang ahli ibadah. Kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang istiqamah untuk senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas salat kita, dan memperbanyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal saleh kita, amin ya rabbal alamin. Dan kita yang hadir dalam kesempatan Jumat ini benar-benar dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan yang mulia di tahun ini dalam keadaan sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum min qawlin bila amalin fastaghfiruhu innahu huwar ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, faqala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ما دامت السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا إندونيسيا وفي بلدان المسلمين عامة. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من
الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة